Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadun abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa amitana bi asrari rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Majah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata Rasulullah, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Banyak sekali shaim, orang yang puasa, yang puasanya ini hanya mendapatkan lapar saja, tidak ada pahalanya. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ilas. Dan banyak sekali orang yang ibadah malam itu tidak dapat pahala, kecuali hanya melek, tidak tidur. Jadi puasanya tidak dapat pahala karena memang tidak lillahi ta'ala. Makanya kalau bisa ya lagi itu puasa mulai tanggal 1, 2, 3, 8, 9, supaya pas besar-besarnya tanggal 9 itu memang kita biasa puasa Dzulhijjah. Kalau yang tak bisa ya semoga diusahakan puasa itu ya tanggal 9. Kalau belum bisa lillahi ta'ala, paling tidak kepingin mendapat pahala yang disiapkan oleh Allah, itu sudah lumayan. Karena siapa yang puasa Arafah maka diampuni 1 tahun sebelumnya, 1 tahun yang akan datang. Itu sudah lumayan, ukuran kayak kita itu lumayan. Andai kan tidak tahu pahalanya, kita ini kan namanya iman masih kecil. Iman kita ini iman SD, iman TK. Jadi kalau tidak diiming-iming itu kita tidak begitu begini. Anak-anak kan juga begitu dari ayo dari sholat ke masjid itu sama. Tapi kalau ada iming-imingnya, kalau kamu mau ini nanti tak pinjemin HP, berangkat. Ya sama dengan kita, jamaah males, rumah juga sholat sama. Begitu tahu pahalanya, fadilahnya sama berangkat. Itu kan namanya ya anak kecil. Artinya iman kita ini masih iman seperti anak kecil itu. Kalau mengerjakan kebaikan anak kecil. Itu. Nah, kalau sudah memang imannya itu kuat, Pak, ya memang ibadah itu ya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya ngabdi, tidak usah digaji, tidak usah diapain, paham. Saya ini ada di dunia ini karena diciptakan oleh Allah. Tidak ada dikeluarkan dari perut ibu, habis itu dijaga oleh Allah terus, dikasih makan
makanan, pinjemin paru-paru, ginjal dan lain sebagainya, pinjemin mata, masya Allah semuanya, mulut bisa ngomong, coba bayangkan, gitu. Sudah diberi begitu itu masih disuruh nyembah, masih minta ongkos, lah, banget dari. Ini bukan mengabdi itu namanya, kerja kepada Allah. Lawang semuanya sudah dikasih oleh Allah, kok malah kerja kepada yang memberi. Nah, sebetulnya kan kurang ajar kalau bahasa tasawuf itu. Nah itu, makanya penting ilmu ihsan itu penting. Jangan dianggap ilmu tasawuf itu tidak ada hanya karena tidak bisa memahami. Jelas artinya ada iman, ada Islam, ada ihsan, ada akidah, ada syariat, ada tasawuf. Itu kan begitu sebetulnya. Gitu. Nah, ilmunya itu masing-masing, pendalamannya itu masing-masing. Akidah yang namanya pendalaman iman, itu ya ilmunya masing-masing. Syariat itu pendalamannya dengan fikih. Nah itu tidak bisa itu ilmu itu penting banget, penting banget. Kenapa? Karena ya apalagi zaman sekarang ini. Zaman sekarang yang namanya ahli Quran itu nggak ada yang lengkap, Pak. Gitu. Ada orang hafal Quran tapi tidak ngerti maksudnya. Ada yang menyampaikan maksudnya Al-Quran tapi tidak paham, tidak hafal Al-Quran. Itu kan namanya tidak lengkap. Tidak lengkap. Nah kita ya bersyukur sekali mestinya kepada ulama-ulama ahli fikih yang mampu menjabarkan Al-Quran walaupun dia tak ngomong aku hafal Al-Quran. Misalnya bab haji dijabarkan itu ya kan melalui fikih itu. Walaupun kita tidak hafal ayatnya tapi orang haji bisa hafal semua. Artinya bisa hafal ibadah haji itu dia bisa paham semua. Wudu ya hanya bilang faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Al-Quran cuma ngomong begitu tapi dijabarkan dengan hadis ditambahin macam-macam. Nah, itu mestinya bersyukur kepada ahli fikih, ahli tasawuf, jadi orang yang ulama-ulama yang berusaha untuk memberikan penjelasan bahwa orang hidup itu akan kembali kepada Allah dan hati itu mestinya kosong dari selain Allah. Oh nabi insyaallah yang depan ketawa motor juitan. Tapi manusia itu butuh hidup, manusia butuh uang, butuh kerja, butuh untuk mengelola dunia ini. Kalau itu tidak usah dijelaskan. Dunia itu pasti ada yang mengelola, itu pasti. Bagaimanapun saat ini jahatnya pengelola dunia, Allah tidak akan miskin. Dunia itu tidak dikelola dari dulu, misalnya kita tidak bisa kelola apa-apa, itu tetap aja dunia tambah maju. Gitu. Awalnya dulu nenek moyang kita ambil air ya dari sungai, dibuat minum, dibuat mandi. Agak maju sedikit bikin sumur, ya sumurnya ya pakai begitu itu. Gitu. Zaman saya masih kecil udah pakai bambu, sekot, kita orang Jawa. Yang kaya sedikit pakai suluran, putar. Itu untuk kaya bisa. Gitu. Tambah maju, tambah maju. Begitu lebih maju lagi pakai dapur, pakai sedotan satu. Gitu. Sekarang udah beda. Kan maju betul, padahal kita tidak pernah mikir gitu. Makanya kalau ada orang wah nggak bisa, kita ini harus mikir dunia. Itu jenenge motor duitan. Padahal tidak pernah mikir. Cuma yang dipikir di sini adalah hasilnya. Hasilnya dunia ini aja. Kata siapa? Saya Abdullah Al-Haddad begitu.
usah dipikir, dunia itu pasti tambah maju. Kenapa? Ya karena orang lain sudah mikir. Dan itu harus diakui, kenyataannya kita tidak pernah mikir. Nah gitu, zaman pernah mikir, misalnya listrik itu bagaimana, lampu ini kira-kira tambah maju, tidak pernah. Tapi kan tinggal beli di toko, berarti kan sudah maju sendiri. Walaupun kita dari dulu mikir agama, misalnya. Nah, jadi hati ini memang bisa diasah betul. Dan nggak cukup itu, nggak cukup sekali dua kali nasihat. Karena ya nafsu itu akan bekerja terus, setan itu juga akan bekerja terus. Nah ini ya Allah ya Rabbi ya kalian. Oh, kalau kita ini sudah banyak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak ingat kepada Allah Taala, yang muncul kalau tidak Subhanallah, astagfirullah. Mungkin saat ini astagfirullah, kenapa saya tidak bisa ikhlas? Kenapa saya ini kok begini ya? Kok tidak karena Allah? Nah itu loh gitu. Nanti kalau sudah sampai waktunya ya mesti subhanallah. Begitu. Sabun wa dailami. Lebih ngeri lagi. Iyakum antakhratu ta'atallahi bihubbin nas bihubbi ibadah. Wa tubbatu a'malukum. Iya tuh, takutlah kalian. Jangan sampai kalian mencampur antara taat kepada Allah dengan sanakul ibadah, dengan kepingin dipuji orang lain sekira repot itu. Rawai begitu. Apalagi jadi mubarak, mending jadi pendengar. Apalagi menjadi imam, mending jadi makmum. Itu loh, dari jadi RT mending jadi orang biasa. Gitu. Tidak usah jadi DPRS, mending biasa. Jualan madu, jualan mobil itu jangan. Gitu. Sekarang coba. Misalnya dulu, Pak Sanusi pasang sabar, niatnya oke. Pamer bang. Kalau tidak ada orang tahu, dikasih tahu. Saya ini di RT saya begini, ceknya opo gitu. Nah itu lagi. Jadi kata Al-Hikam itu, pohon itu kalau tubuh dari tumbuhan itu, kalau tubuh dari tumbuhan yang kurang dalam anaknya itu, kalau tidak roboh dia dicucuk mano, ini dimakan dulu gitu. Jadi nanam sesuatu itu kalau tidak dalam, tidak ada barang-barang tinggi sekali itu itu akarnya tidak dalam, itu tidak ada gitu. Maka kita harus nanam dalam supaya kalau tubuh itu bisa kokoh. Artinya apa? Sembunyikan betul amal kita, yang disembunyikan betul. Dunia kan kokoh, ibadahnya kan nilainya besar. Tapi kalau nanamnya kurang dalam itu ya, ibadah sedikit kepingin diketahui orang, ibadah sedikit kepingin diketahui orang. Jadi kalau tinggi sedikit mesti roboh, nggak kuat, karena memang apa, ramoknya apa tadi, akarnya itu kurang dalam. Atau sebelum tumbuh malah dicucuk dimakan ayam. Nah itu Masya Allah, itu ajarannya supaya membersihkan hati karena selain Allah. Jadi sebelum terkenal itu sama sekali sebetulnya tidak menguntungkan. Masya Allah. Saya biar terkenal begitu, muridnya ya wali semua, muridnya ulama. Santrinya tidak banyak. Sekarang ada gitu.
pemilik yayasan itu bukan kiai, tapi judulnya pondok pesantren, pondok di sini bisa hafal Quran, bapak ini, ini. Padahal ya gurunya, ya kiainya, ya udah. Paling kiainya yang hafal Quran tidak bisa pakai, guru pakai dikatakan yang bisa pakai tidak hafal Quran. Wapi koyok santri ini sok api. Ayo supaya apa gitu. Ujung-ujungnya kan dari duit gampang kan gitu. Kalau punya santri kan enak. Gampang, mobil ada yang menjikan gratis. Gitu. Kalau capek ada yang pijeti gratis. Lumayan. Habibie berapa sih? 150. Sampingnya punya masih biro. Ayo, masa Allah. Bikin toko. Ayo coba bikin toko. Laku tidak laku mau dijual berapa saja. Gurunya dikontak. Seret. Bilang kamu bisa bantu apa sama kiai, sama ketua yayasan. Ya bantumu ya sudah beli di toko itu. Padahal tokonya tetangga sebelah. Murahnya Masya Allah. Ayo coba yang dikejar itu. Ayo coba Masya Allah. Nah, itu beda dengan kiai-kiai itu. Gus Kausar itu kalau pamit apalagi nanti ketemu oleh bapaknya Kiai Nurul Huda, kok ceramah keluar, mari di sana ini dimarahi. Nah itu lagi, kamu kok ngamen tuh, dianggap ngamen orang ceramah. Sudah ngaji saja, santri sakmene kayaknya bisa ngaji, diajak ngaji. Hartaku itu jadi kiai dan apa itu kau dimakan 7 turunan oleh cukup. Nggak usah ceramah dari duit ya Allah. Coba, ya padahal ya orang lain itu target banyak. Bontang berapa sekian, hotel sekian, makan gitu gini. Kiai ya bisa diberintis. Nah itu loh. Kadang-kadang kan begitu. Hotelnya begini, nanti makannya begini. Turun takwa itu jalur sepahan dulu ya. Ya Allah, ngomong beneran. Saya kisah ngomong. Nah itu loh. Di salah sana apa ya coba aja. Coba. Ganti kayak kita kau benda. Berarti sumur itu adalah Gus Kausar muda sekali. Muda sekali, masih muda. Itu sudah berusaha hatinya ini dibersihkan oleh abahnya. Masa kalau kan suci kau jangan janji. Nah itu kalau nggak kaya kau jangan ngajar. Kenapa? Khawatir ngajarnya hanya budak dibujok. Siapa nggak bodoh sama sekali dengan kita. Nah ini iya aku mantah kalau taat Allah, jangan sampai ketaatan kepada Allah itu dicampuri dengan kepingin dipuji oleh orang lain, senang dipuji oleh orang lain. Wah itu angel loh. Lo kalau begitu waktu itu amal, hilang amalmu udah habis. Makanya serupa bagus ngaji begini nih serupa bagus. Mau ikhlas iso. Wong ikhlas gak boleh dari duit dong. Itu gak boleh dikasih amplop itu bukan itu saja. Terus kok pengen diundang lagi, kok pengen dipuji, wah enak. Jamaah tabligh yang enak saja, pas satu yang lain latihan. Misalnya, untuk pilih di pasokan itu kan udah sowan sama kardasi maksud ayo coba, gak usah ngomong orang lain, gak usah ngomong orang lain. Lu kita sendiri. Ya Allah, ya Rabbi ya kan. Wadah dipanggil mau itu tul hasanah akan disampaikan oleh Al-Mukarram. Bilang teman saya, apa itu oleh Al-Mukarram apa? Itu.
sohibul fadilah, mesti ditambahi, gua tambah pakar wis pasti. Gitu, sohibul fadilah wal alamah. Ya Allah ya Rabbi ya kan. Jadi gitu uang ya. Bagaimana kita tidak harus banyak istighfar? Ya. Ayo coba. Repot sekali. Gitu. Cuma ya apa namanya? Kadang-kadang saya pengajian begitu hanya yang ada di otak saya. Kalau saya tidak mau, itu tahu-tahu yang diundang Wahabi. Lihat jalan penuh gua, saya ngaji ini guys, masya Allah. Wangel loh dia, ojo aja apa namanya, jangan nggak diupload, tadi kayak ngobeng ini kadang-kadang pikiran edan kabel orang urusin sama mubalik kan kayak ngobeng, lu hati itu begitu sih. Apalagi tadi upload, kabar itu kan udah ini, nah itu loh. Jadi kadang-kadang ya apa gitu. Kadang orang itu nggak ngerti antara balik mana yang Wahabi dengan yang tidak. Ya karena sekarang itu harus semuanya harus dibalut, Pak. Biar teman-teman Wahabi tidak mungkin pertama langsung ngomong takbiran haram begini, enggak. Halus dulu, itu loh. Jadi dibalut dulu supaya bagus. Intinya ya tahu, semuanya mereka. Kecuali dia, awalnya ngomong namanya sendirian, Pak. Gitu, namanya sendirian. Kadang orang milih imam ya begitu, jamaahnya itu sunni semua. Iya kan ada orang suaranya enak begitu. Padahal potongannya itu, potongannya begitu kok diambil jadi imam. Wahabi itu, kan sama potongannya sama Pak Sanusi. Wah ya repot ini. Berarti itu saya Pak Sanusi, orang potongannya sama dengan. Nah, orang nggak ngerti bedanya, gitu. Sama-sama jenggotan, sama-sama pakaian begitu, sama tidak. Nggak mungkin bawa surban, nggak mungkin. Gitu, nggak mungkin bawa surban teman-teman Wahabi. Nah itu dianggap sempit, itu. Dianggap lap. Pakai itu kena apa kemarin? Yang harus maskeran itu yang kita bilang COVID, bawa sampai semua. Jangan tahu usah parah-parah. Nah ini loh. Jadi ini memang dikutuk betul hati itu harus banyak istighfar, banyak dikutuk dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus hatinya harus ngomong tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Harus ngomong begitu hati. Insya Allah sedikit bisa ikhlas. Nah itu ya. Saya bertanya masalah ikhlas apakah direktur sama guru saya. Itu kami nggak dilakukan. Terakhir jawab mulai sampai awak muka ngajar. Terus semua sekali ngajar. Dia nulis pas istilah bahasa Jawanya. Bisa bener-bener aja. Bisa gimana? Kantor kenal putranya Kiai Subadar itu almarhum itu bener-bener tak keren zaman dunia itu zaman dulu itu tak keren. Gitu. Kalau beliau pergi dari Jawa Pasuruan ke Bontang itu kalau nggak ditemani istrinya, jangankan HP atau tas yang tidak dihiraukan, rokok itu yang setiap menit dia merokok hilang, apalagi HP. Nah itu lagi, apalagi HP, hilang semuanya di bandara, tidur tahu-tahu berangkat saking nggak ngerekennya dia. Nah itu, tapi sama kita lo hafal Quran dia cepat, sudah punya beberapa anak. Putra putrinya sudah banyak, 4 atau berapa, istrinya apa. Begitu beliau nanya, Dik, ayat ini gimana terusannya?
ditujukan. Oh iya, lama-lama dicoba mungkin sama istrinya, sama punya Mas, takut cok apa itu bahasa Indonesia? Gak usah tanya terus, coba ngapalin sendiri. Habis itu tak pernah nanya katanya punya tahu-tahu ya, dia mengeluarkan ayat-ayat sendiri cepat banget. Tapi kalau sama barang, masya Allah, enggak kan sama sekali. Nah itu yang kepingin saya korek. Bagaimana itu saya masih bilang Gus karena kakak kelas saya dulu di pondok. Nah itu jawabannya, masya Allah. Setelah kau sedikit dari sedikit teruskan saja, ngajar teruskan saja. Masya Allah. Cuma saya merasakan apa gunanya saya ngapal. Nah itu lagi. Saya ulangi. Jangan sampai kata Rasulullah kalian mencampur ketaatan kepada Allah. Yang ngaji begini, bukan pengajian itu kan lebih apa namanya ya, lebih afdol dalam sebuah hadis daripada ibadah 70 tahun. Waduh, ibadah 70 tahun loh, gak dipotong mancing, gak dipotong tidur, gak dipotong makan, ibadah cok 70 tahun. Nah gitu. Itu orang ngaji, bukan yang baca aja, yang mendengarkan sama, yang mendengarkan juga begitu. Tapi kan panjenengan itu enak ya. Itu enak isi ikhlas, gak bikin materi, semua isi ikhlas, pokoknya tak koyo ngaji, tak koyo boleh, kan begitu lagi. Soal nasi kuning yang dipangan, kau no yo, jadi boleh, kan begitu aja. Nah gitu. Tapi ya seorang yang kayak saya menyampaikan semua macam-macam. Wajar gak kepingin dipuji, tapi ini dipuji bagaimana? Kalau tidak enak itu sumpah ya. Waduh, berarti kalau saya tidak begini orang gak senang itu. Ini ngopo kira-kira isinya. Sementara orang kalau tidak disenengkan ngaji, itu gak ngaji tenaga. Lagi. Ya, dosa kan apa namanya? Yang berdosa kan ustaznya. Ngaji sembarangan, sehingga orang jamaah bilang, ngaji ternyata tidak menyenangkan. Akhirnya apa? Akhirnya ada ustaz dari mana saja tidak ngaji. Nah itu loh. Makanya bilang kalau ada santri pulang dari pondok kok miskin itu dosa. Gitu. Jadi pulang dari pondok santri itu sugih. Gitu. Karena sugih kaya. Akhirnya apa? Anaknya orang-orang lain itu dibodohkan. Wah itu benar-benar ternyata dirasakan. Gitu. Begitu dirasakan dibotak loh. Ustaz saya sugi-sugi kau gitu. Pak Ustaz tapi ini duit mobil, duit motor, duit rumah. Pak Ustaz syukur ya punya mobil, Pak Manisha juga begitu. Si miskin Pak Polis Ustaz ya. Begitu. Pak Ustaz Fatoni ya masya Allah. Akhirnya orang melihat itu santri ya BOP kanti bodoh aja. Udah anak saya bodohkan. Nah, itu yang pondok ke Anur Mawang aja itu sudah 50 lebih dari Buntan saja. Belum yang ke Buntor, yang ke mana itu Alamin, Kabupaten Alamin, banyak sekali. Kenapa? Karena dilihat sama. Jadi ustaz di Buntan itu di rumah. Dulu apa namanya punya rumah ya punya mobil. Pak dilihat Ustaz di bojone ya wae-wae malah. Coba kalau ada wani loro coba ada yang 2, 3 so tambah Ustaz bojone anakku di bojone akeh. Ya Allah ya Rabbi ya kan. Saya jadi wakil Pak wakil lu berseni itu bagaimana caranya? Wah, memang harus dikir, harus ngaji, harus ngaji. Masalah pengajian Al-Quran itu dibahas bagaimana maksudnya. Bagus nih kalau Allah Taala hadis riwayat Muslim dalam hadis qudsi kata Allah, ana al-nasyuruka an-syirki. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu.
saya ini paling tidak butuh sekutu. Barang siapa yang beramal kepadaku, beramal untukku, tapi di situ ada maksud tujuan selain aku, tak tinggal kabeh, saya tinggal semuanya, tidak akan saya beri apa-apa. Coba dapat apa saya ngaji, nah gitu. Ngaji aja kepingin dipuji orang, ngaji sih wapo, buat besok judulnya ini nulis itu ternyata tidak ada apa-apa. Tulantik bawa kosong saya. Lu ngaji malam minggu subuh Allah, aku malaikat Allah tuh potongan nasi kuning loh. Itu nggak ada nasinya, males sih. Lu berseri ini dulu Pak, itu harus kita akui. Makanya saya puasa mau bareng ngomong, saya ikhlas setelah itu. Nah itu justru orang yang ngerti, yang ngomong saya ikhlas sudah ngerti, dia itu kalau tidak ikhlas lebih bahaya Pak. Kapan istighfar? Ayo Pak, kapan istighfarnya kalau dia itu tidak ngerti, kalau dia penyakitan hatinya. Cuma ibu yang ngerti aja repot tuh Pak. Bersihkan itu repot, ya Allah. Ya makanya ngaji ini saya hanya berharap ya Allah, mungkin kalau ngaji saya tidak diterima. Cuma ya musuh sih, misalnya dari kajian itu, misalnya Pak Wajib kerjakan, Pak Soleh kerjakan, Pak Sanusi kerjakan, misalnya musuh aku kayak itu opo sih. Itu yang paling saya harapkan. Yang kedua itikafnya ini, maksud saya itikaf tak ikhlas gitu. Ya itu misalnya dikorek-korek sendiri, ya Allah kalau saya ngajinya kok sulit ikhlas. Tapi masa sih dari penjelasan saya, dari penjelasan Rasulullah yang menjelaskan, cuma dari yang saya sampaikan, misalnya ada yang mengerjakan besok saya tidak kecipratan, ya Allah. Nah itu loh. Terus itikaf ini, masuk itikaf ini cok menetap begini terus naik saya. Harapannya sih itu, tapi kan sebetulnya rugi Pak. Lo ngaji sesaat itu 70 tahun ibadah. Lah 70 tahun ini kita kapan ibadah 70 tahun? Itu ngaji sesaat. Jadi ya tetap rugi. Ya Allah ya Rabbi ya. Nah itu ngaji, jadi enakan panjang mungkin habis saya panjang dengan sebelum onodok gitu, wis tinggal. Makanya biar di Jawa itu yang ngaji, kiai-kiai yang banyak yang ngaji. Maksudnya ikut pengajian walaupun dia tidak memberikan ceramah. Kenapa? Juga sama saja. Itu penyegar. Siapa sih yang nggak pernah dengar hadis tadi itu siapa? Gitu. Semuanya kan pernah mendengar. Semuanya pernah mendengar. Cuma kadang-kadang lupa, diperbaharui lagi. Nah itu. Jadi besok kalau nuntut saya, malah kan ini mana di kajian saya setiap minggu di Al-Wahab, setiap Sabtu subuh di masjid. Jamnya Turkikmah, Jumat di masjid sekarang namanya Mustaqim, Komisnya di masjid ini taruh kayak belas ya betul rai amplop dari malaikat mantap aku saya dobo. Nah itu lagi. Kalau begitu terus misalnya terus oleh duit terus tidak dimasukkan masjid sebagian atau tidak disedekahkan kepada itu tambah rugi banget. Itu masalah. Cuma orang kalau nggak disemangati ya anakmu jadi ini. Lo itu akhirnya nggak ngaji kesana. Lo kan angel loh gitu. Makanya saya berusaha kira-kira hafal Quran kamu tidak usah macam-macam. Hafal Quran, Quran. Tidak usah kepingin jadi imam, tidak usah kepingin diundang orang, sayang dijajan tak bantu. Tidak usah bikin macam-macam. Coba sekarang yang rebutan begitu di Soto itu kan orang yang punya andalan,
Ya Allah ya Allah ya kan, makanya tidak salah kata Imam Ghazali, penduduk surga itu kebanyakan orang bodoh. Nah itu kenapa ya, orang bodoh itu ngaku tidak benar, mau sombong ya repot, mau tak ikhlas ya repot. Kenapa? Karena ngakui kebodohannya. Saya ini apa sih? Ya Allah, salah semua. Disebut bismillahirrahmanirrahim. Buku kalau saya titipkan kepada orang lain itu kan selesai. Ke masjid saya jadi makmum aja, saya jadi imam ya, nanti ya salah semua. Nah itu lagi us ngakunya begitu yo, us paling banyak penduduk surga yang bodoh. Nah itu lagi, nah gue tak terus no khawatir sampai ya wes aku jadi orang bodoh ayo angel lah. Lagi dah kalau diteruskan ya, kalau begitu ya sudah tidak usah belajar sholat. Waduh lah remah itu kalau boleh Farido wajib lah. Jadi monggo istilah ilmu itu kewajiban begitu aja. Sabar wasamueh Allah alam sholat. Monggo ada yang berkeras selalu damai. Sabar belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kemudian hadirin semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, banyak rezeki yang halal yang mudah yang barokah. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita sehat, cerdas, solihah, semuanya dihidayai oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Dijauhkan dari maksiat, diselamatkan dari bencana, dijauhkan dari iblis, diselamatkan dari neraka. Yang kebetulan sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang kurang rezeki, mudah-mudahan ditambah oleh Allah. Yang punya masalah, mudah-mudahan diberikan jalan keluar yang bagus. Hajat kita yang baik, mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Semuanya mudah-mudahan menjadi orang yang ikhlas, yang sabar, yang syukur, yang ridho kepada ketentuannya Allah, diridhoi oleh Allah. Dan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya